Shalom dan selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja 25 Oktober 2021. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan agar menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari-Mu yang indah ini, Engkau masih membangunkan kami, masih memberikan nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami di hari ini, namun sebelum kami melakukannya, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu agar menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita untuk hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah batu hidup. Sekarang ini banyak model bangunan rumah yang unik dan indah. Rumah memang tempat untuk berteduh, tetapi rumah zaman sekarang juga merupakan ekspresi dari penghuninya. Bagaimanapun bentuk bangunan rumah, yang terpenting adalah rumah tersebut dapat kuat, dapat kokoh dan indah. Sehingga saat menghadapi berbagai macam cuaca, rumah tersebut tetap berdiri.
hal terpenting yang dilakukan oleh seseorang adalah meletakkan batu untuk dijadikan batu penjuru. Jika orang tidak mau menggunakan batu penjuru, bangunan yang hendak dibangun dapat dipastikan tidak sesuai dengan harapan pemiliknya. Nah, penulis kitab Petrus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan siapakah Yesus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan Allah di tengah umatnya. Batu yang seharusnya menjadi pijakan dan dasar bagi sebuah bangunan hidup. Sayangnya banyak orang yang justru menganggap sebagai batu sentuhan. Mereka merasa tersandung dengan kehadiran Yesus. Ketidaktaatan mereka akan Allah membuat mereka menyingkirkan batu ini jauh-jauh dari kehidupan mereka. Mereka yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut sebagai orang pilihan. Keterpilihan ini di satu sisi membawa berkat atas hidupnya, sedangkan di sisi lain membawa sebuah tanggung jawab, yaitu menjadi imamat rajani. Arti imamat rajani berasal dari kata imam, yaitu sebuah jabatan yang mengandung konsekuensi pelayanan kurban persembahan kepada Tuhan. Sedangkan rajani berasal dari kata raja, jabatan yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin, mengelola dan mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imamat rajani berarti sebuah tanggung jawab melayani Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Allah kepada dunia. Kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Karena itu, menjadi penting untuk selalu melihat batu penjuru sebagai pijakan dan arah hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami agar menjadikan diri-Mu menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami, yang dapat menuntun kami ke jalan yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalan Rea. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang berada di jemaat Tamalan Rea. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Engkau berkati mereka. Engkau berikan selalu mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan mereka satu persatu. Yang dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah mereka Tuhan agar mereka mendapatkan kesembuhan. Yang di dalam pergumulan, bantu mereka Tuhan melalui setiap pergumulan yang mereka rasakan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dan selalu memancarkan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.